pertanyaan banyak orang, setelah PPKM nanti bakal di stop, bayar nggak ya kalau kita kena COVID-19? Bang Saleh, rekomendasi dari Komisi 9 apa? Jadi kalau misalnya sekarang ini masyarakat kena COVID ya dengan situasi yang saya kira semakin landai seperti ini, pemerintah harus tetap bertanggung jawab. Karena tidak ada orang yang mau sakit ya. Tapi karena ini kebetulan kemarin orang yang kena COVID semua ditanggung oleh negara dan aturan terkait itu pun saya kira masih berlaku sekarang, maka saya tetap menginginkan mereka yang terpapar COVID ini tentu harus dibayar oleh negara. Tetapi nanti jika PPKM-nya sudah dicabut, nah kita lihat dulu apakah misalnya peraturan terkait dengan biaya orang yang terpapar COVID ini juga ikut direvisi. Katakan misalnya ini dicabut atau diserahkan ke BPJS misalnya. Katakan BPJS yang akan tanggung. Karena setiap orang Indonesia kan sebetulnya wajib ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan. Lalu kalau nanti dibebankan ke BPJS Kesehatan, apakah misalnya BPJS-nya kuat, sanggup gitu. Nah setahu saya memang BPJS Kesehatan untuk tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir lah, dia lagi surplus ya. Dia dapat sekitar 52 triliun sekarang. Yang itu ada salah satu skenario atau skema ya, artinya uang sebetulnya ada. Nah, tetapi kalau memang masih ada anggaran penanganan COVID yang masih disimpan oleh pemerintah, katakan sebagai dana cadangan, saya kira itu masih bisa digunakan untuk itu. Pokoknya intinya Anda mau negara tetap hadir dengan negara harus hadir mengcover biaya ini, karena masyarakat ini pun sebetulnya kan mereka lagi katakanlah berjibaku untuk memperbaiki ekonomi mereka. Kalau mereka tetap misalnya harus memperbaiki ekonomi, cari makan dan seterusnya, lalu dia harus bayar biaya kesehatan. Nah ini kan tidak seimbang. Nah sementara ini yang sebetulnya harus dijaga oleh pemerintah, keseimbangan pendapatan masyarakat dengan pengeluaran mereka supaya mereka tetap bisa bertahan dalam situasi recovery yang seperti sekarang ini. Termasuk nanti gejolak ekonomi, kemungkinan potensi gejolak ekonomi di 2023. Kalau dari perspektif tenaga medis seperti apa Bu Erlina? Kalau dari kami kan ingin memberikan pelayanan yang optimal ya untuk pasien kami. Kami sudah sangat berpengalaman dicaci maki, dimarah-marahin pasien dan juga keluarga karena dulu hasil PCR lama, hasilnya lama saja dicaci maki. Apalagi kemudian kalau nggak ada yang bayarin. Jadi saya setuju dengan Pak Saleh tadi, kalau bisa ada mekanisme yang kemudian itu ditanggung oleh negara. Jadi nggak tahu, terserah apakah BPJS atau ada mekanisme yang lain. Dari kami sih, kami akan memberikan pelayanan yang optimal, tapi tentu saja harus ada supporting systemnya yang buat pelayanan itu menjadi optimal. Demikian. Baik, kalau menurut Pak Diki? Ya jelas ya, karena ini kan pandeminya belum dicabut. Jadi artinya kita nggak bisa mencabut status kedaruratan kesehatan. Dan itu masih berlaku, jadi PPKM dan status kedaruratan kesehatan dua hal yang berbeda gitu. Nah, status kedaruratan kesehatan itulah yang mewajibkan negara untuk menanggung bagi kasus-kasus yang terjadi di publik atau yang kaitannya dengan COVID. Kalau kita tanya Bu Nadia, saya sengaja taruh Bu Nadia terakhir untuk bisa memberikan jawaban. Kira-kira di pembahasan di Kementerian Kesehatan dengan berbagai stakeholder lain, ini bakal tetap ditanggung oleh pemerintah, atau kami nanti secara mandiri kalau kena COVID-19 pasca dihentikan PPKM, atau nunggu dulu baru status ada endemi, atau seperti apa kira-kira supaya kami bisa bersiap? Iya, yang pasti kan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa kalau dalam situasi bencana, apapun juga bencana alam dan non alam, dan sebenarnya pandemi ini adalah suatu kondisi yang kita sebut sebagai bencana non alam, maka seluruh tentunya tata laksana, konsekuensi itu menjadi tanggung jawab pemerintah, karena ini adalah suatu bencana nasional ya. Kalau kita lihat seperti di Cianjur itu kan full oleh pemerintah ya untuk di cover. Nah tentunya situasi itu masih menjadi dasar aturan dalam hal pembiayaan terkait penanganan COVID-19. Nah, tapi nanti setelah kondisi tadi bencana nasional ini, apakah kemudian akan dievaluasi dan dicabut, tentu mode daripada pembiayaan akan berbeda ya, karena kemudian bisa saja masih ditanggung pemerintah tapi melalui mekanisme BPJS. Jadi tidak seperti sekarang ya, langsung diklaim melalui Kementerian Kesehatan atau melalui mekanisme, tapi bisa kemudian seperti pada kasus gagal ginjal akut kan BPJS yang kemudian menanggulangi seluruh pembiayaan
pembiayaan. Nah, nanti mekanismenya kembali lagi. Kalau BPJS kita berbicara apakah nanti dia PBI atau dia non PBI, itu masih akan terus dalam pembahasan. Tapi artinya pasti akan ada mekanisme pembiayaan terkait penanganan COVID-19 ini. Terkait dengan status endemi sendiri, Bu Nadia. Tadi kan Bang Saleh bilang ini harus kita, mungkin Bu Nadia bisa mengoreksi, apakah harus izin atau harus pemberitahuan ke WHO karena negara tidak bisa secara mandiri menentukan status pandemi menuju ke endemi, berubah menjadi endemi, atau seperti apa mekanisme yang harus kita lalui untuk bisa nanti setelah PPKM ini dicabut kita ke endemi? Ya, kalau mengenai penetapan situasi pandemi kan memang tidak bisa ditentukan oleh satu negara saja ya. Tapi kemudian apakah penetapan ini suatu bencana nasional atau tidak, ini kan tergantung dari keputusan pemerintah internal ya untuk kemudian mengatakan bahwa ini masih kondisi bencana nasional atau tidak. Nah, ini nanti kami juga masih terus berkonsultasi ya dengan WHO mengenai situasi ini, karena sampai saat ini di negara-negara manapun juga belum ada nih yang mencabut status pandemi walaupun pelonggaran berbagai aktivitas sudah dilakukan. Oke, Pak Diki, kalau dari kacamata epidemiolog dengan indikator-indikator yang ada, mungkin nggak ya kita dengan situasi saat ini meminta ke WHO dan bisa jadi kemudian diberikan status endemi di Indonesia? Secara keilmuan, COVID ini belum masuk status endemi. Karena endemi itu dua kriteria sangat dasar, bahwa dia itu stabil secara angka reproduksi dan bisa diprediksi. Dan umumnya penyakit itu kita bisa nyatakan sebagai endemi itu retrospektif. Jadi setelah setidaknya 2 tahun yang paling singkat, kita memiliki data yang memadai sehingga kita bisa memperkirakan, oh kalau bulan sekian ini akan seperti apa. Pada kelompok ini, pada tempat ini seperti apa. Itu yang disebut dengan predictable, gitu, bisa diprediksi. Nah sekarang COVID, 2 hal nih, tadi kita dalam diskusi mengatakan, oh ini masker efektif, kemudian vaksin efektif. Ternyata di Jepang, maskernya taat, vaksinasi boosternya bagus, ini meningkat juga. Di China, maskernya taat, vaksinasi boosternya rendah, meningkat juga. Di Amerika mix, jadi masih banyak pertanyaan yang membuat kenapa yang disebut dengan predictable-nya ini masih menjadi tanya-tanya, sehingga para ahli dan diskusi terakhir nih di minggu ini di berbagai center di dunia belum bisa menyatakan bahwa ini sebagai penyakit endemi karena memang datanya belum memadai. Nah, namun bukan berarti pandeminya akan terus. Biasanya status pandemi itu akan bisa dicabut setelah 3 bulan data itu melandai. Secara setidaknya sepertiga negara di dunia. Itu dari pengalaman pandemi sebelumnya. Nah saat ini, ya. Pak Diki, jadi rekomendasi Anda apa? Kalau memang endemi itu tidak bisa segera kita dapatkan statusnya, tapi rekomendasi Anda setelah PPKM, kalau nanti benar dihentikan, apa rekomendasi Anda? Ya kita mengarah ke terkendali. Kan sebenarnya endemi itu bukan dan tidak boleh jadi tujuan. Karena endemi itu nggak bagus. Endemi itu berbahaya. Seperti monkeypox kan endemi jadi epidemi. Jadi yang kita akan harus tuju adalah seperti sebelumnya saya dan Bu Nadia ini ada di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit. Jadi penyakitnya yang kita kendalikan. Jadi masyarakat dan pengambil kebijakan harus tahu bahwa kita memang bukan dari pandemi ke endemi. Tujuan kita adalah dari pandemi ini keluar dari status krisis dan mengarah ke terkendali. Karena bagaimanapun nanti itu setelah pandemi dicabut, negaranya kan terpecah-pecah. Ada yang statusnya tetap epidemi dalam artian lonjakan-lonjakan, ada yang memang dalam ke arah endemi, gitu. Atau bahkan ada yang terkendali. Ya kita harus terkendali sebagai tujuan. Kita tunggu seperti apa nanti formula kebijakan yang nanti digulirkan oleh pemerintah. Yang jelas kita berharap kita semua sehat. Negara juga bisa mengambil porsinya untuk selalu hadir memberikan pelayanan terbaik kepada setiap warga negara. Kita harapkan kebijakan transisinya baik untuk semua pihak, termasuk tadi sektor ekonomi juga kembali semakin pulih ya, karena memang tahun depan kita butuh mungkin akselerasi dan langkah-langkah luar biasa untuk bisa menghadapi faktor-faktor eksternal yang mungkin bisa mengganggu pemulihan ekonomi kita. Semoga keputusan yang terbaik kita tunggu ya. Kata Presiden sih di akhir tahun ini kita tunggu pengumumannya seperti apa, formula kebijakannya seperti apa. Bu Erlina, Pak Diki, Bu Nadia, dan Bang Saleh, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami semua. Kita berdoa kita sehat semua ya. Terima kasih sudah nonton obrolan malam edisi kali ini. Saya Christian Grich, sampai jumpa.
Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.